warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan saya Mel Saftapiasa dari Universitas Susaputra, kelas HK23E dari kelompok 6 Hukum Adat. Di video ini kami akan mempresentasikan tentang materi pengaruh hukum adat terhadap peraturan hukum di Indonesia. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah hukum adat yang diampu oleh Ibu NSHMKN. Kami adalah kelompok 6 yang terdiri dari 7 anggota. Pada kesempatan ini kami akan membahas materi tentang pengaruh hukum adat terhadap peraturan hukum di Indonesia. Escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing, stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them, till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for on my day. Indonesia memiliki sejarah hukum adat yang kaya yang dikenal sebagai hukum adat. Sistem hukum ini berakar kuat pada tradisi budaya berbagai suku bangsa yang ada di Kepulauan Indonesia. Hukum adat tidak tertulis dan berbeda-beda di setiap daerah yang mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia. Ini mencangkup berbagai masalah, termasuk hak atas tanah, perkawinan, warisan, dan penyelesaian perselisihan. Perkembangan hukum nasional di Indonesia ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sistem hukum Belanda, hukum Islam, dan hukum adat. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah memberlakukan berbagai undang-undang untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Menurut pendapat para ahli, yang pertama menurut Cornelis van Hollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang di satu sisi memiliki sanksi sehingga disebut sebagai hukum, dan di sisi lain dalam keadaan tidak terkodifikasi sehingga diistilahkan sebagai adat. Van Hollenhoven dijuluki sebagai ahli hukum yang menemukan hukum adat. Yang kedua, menurut RBZN, hukum adat adalah keseluruhan kebijakan yang berasal dari ketetapan para fungsionaris hukum yang memiliki wibawa dan pengaruh, serta dalam pelaksanaannya berlaku serta-merta atau spontan dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Karakteristik hukum adat yang pertama bersifat lokal dan tradisional, yang dimana lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan tidak berlaku secara universal. Hukum adat menjadi bagian dari tradisi budaya masyarakat setempat. Yang kedua itu berkembang secara turun-temurun, tidak dibuat oleh badan legislatif resmi tetapi dibentuk melalui kebiasaan yang dipraktikkan masyarakat selama berabad-abad. Nilai-nilai dan norma dalam hukum adat diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Yang ketiga yaitu memiliki sanksi yang mengikat. Meskipun tidak tertulis, hukum adat memiliki sanksi yang mengikat bagi pelanggarnya. Denda, pengucilan, hingga hukuman fisik, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Yang keempat, berkaitan erat dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Adat tidak hanya mengatur hubungan antar individu, tetapi juga mengatur manusia dengan alam dan leluhur. Nilai-nilai budaya dan moral masyarakat tercermin dalam aturan dan norma hukum adat. Fungsi dan tujuan hukum adat. Fungsi hukum adat yaitu untuk yang pertama, pengatur kehidupan masyarakat seperti pernikahan, perceraian, warisan, kepemilikan tanah, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, yaitu guna menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat adat dengan menetapkan aturan dan sanksi bagi pelanggarnya. Yang ketiga, itu sebagai penyelesaian sengketa, menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat dengan cara yang adil dan damai. Yang keempat, pembinaan dan pengembangan budaya yang berperan dalam melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat adat. Yang kelima, pengendalian sosial, membantu pengendalian perilaku anggota masyarakat adat agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Kemudian adanya tujuan hukum adat. Yang pertama itu menciptakan keadilan dan kedamaian. Yang kedua, melestarikan budaya dan tradisi. Yang ketiga, memperkuat rasa kesatuan dan persatuan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengaruh hukum adat terhadap peraturan hukum nasional. Hukum adat dapat diakui dan diintegrasikan ke dalam peraturan hukum nasional, seperti hukum adat dapat diakui secara langsung dalam peraturan hukum nasional, misalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarya masyarakat setempat berdasarkan asas desentralisasi. Selanjutnya, hukum adat dapat diakui melalui pengakuan yuridis. Pengakuan yuridis adalah pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga negara terhadap suatu hukum atau peraturan yang berlaku di masyarakat. Pengakuan ini dapat berupa pengakuan secara tertulis atau tidak tertulis. Berikut contoh peraturan hukum nasional yang terinspirasi dari hukum adat. Yang pertama, hukum adat Minangkabau yang mengatur tentang waris dan pewarisan harta. Yang kedua, hukum adat Jawa yang mengatur tentang pernikahan dan perceraian. Yang ketiga, hukum adat Bali yang mengatur tentang upacara keagamaan dan kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Hukum adat membantu menyelesaikan perkara hukum di Indonesia dengan cara memberikan solusi yang sesuai dengan kebiasaan dan tradisi lokal. Hukum adat juga mempromosikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta mempertahankan identitas budaya dan sejarah lokal. Bidang-bidang yang terpengaruh oleh hukum adat. A. Dalam bidang hukum pidana, pengaruh hukum adat dapat tercermin dalam beberapa aspek. 1. Penegakan hukum. Di beberapa masyarakat, hukum adat dapat menjadi dasar bagi penegakan hukum dan penegakan keadilan. Sistem hukum adat mungkin memiliki prosedur tersendiri untuk menangani pelanggaran dan kejahatan di dalam komunitas. 2. Pengaturan tindak pidana. Pengaruh hukum adat dalam bidang ini dapat mempengaruhi klasifikasi tindak pidana, unsur-unsur yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan, dan jenis hukuman yang diterapkan. 3. Penyelesaian sengketa. Dalam beberapa kasus, masyarakat adat mungkin lebih memilih tantangan dan peluang penerapan hukum adat di era modern. Yang pertama, tantangan dalam penerapan hukum adat di era modern, yaitu diantaranya konflik dengan hukum positif, yaitu dalam sistem hukum nasional Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang bertentangan atau tidak selaras dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum adat. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara penerapan hukum adat dengan hukum positif yang berlaku secara nasional. Contohnya, dalam hal pewarisan tanah atau pengelolaan sumber daya alam. Terkadang terjadi benturan antara hukum adat dengan hukum agraria atau hukum lingkungan hidup. Tantangan lain selanjutnya itu perubahan sosial budaya, di mana masyarakat Indonesia saat ini mengalami perubahan sosial dan budaya yang signifikan, terutama di wilayah perkotaan dan daerah yang lebih terbuka terhadap pengaruh modernisasi. Pergeseran nilai-nilai tradisional, gaya hidup, dan pola pikir masyarakat dapat menyebabkan hukum adat menjadi kurang relevan atau sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tantangan selanjutnya yaitu globalisasi. Arus globalisasi yang membawa pengaruh budaya asing, perkembangan teknologi, dan perubahan gaya hidup dapat menjadi tantangan bagi penerapan hukum adat, di mana hukum adat yang terbentuk dari nilai-nilai lokal dan tradisional dapat tergerus oleh pengaruh budaya global yang lebih universal dan modern. Lalu kemudian saya akan membahas peluang pengembangan hukum adat di era modern. Yang pertama, penguatan kelembagaan adat. Peluang pengembangan hukum adat dapat dilakukan dengan menguatkan kelembagaan adat seperti lembaga adat desa, kerapatan adat, atau lembaga adat lainnya. Dan yang kedua yaitu melalui penelitian hukum adat. Penelitian ini dapat mengungkap kekayaan dan keragaman hukum adat serta mengidentifikasi potensi penerapannya dalam konteks modern. Di dalamnya dapat menjadi peluang untuk melestarikan dan mengembangkan hukum adat. Dan yang terakhir yaitu harmonisasi hukum. Peluang lain adalah yang terakhir yaitu harmonisasi hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kesamaan prinsip atau nilai antara hukum adat dengan hukum nasional, serta mengintegrasikan aspek-aspek hukum adat yang relevan ke dalam peraturan perundang-undangan.
Upaya memperkuat pengaruh hukum adat. Nah, dalam upaya memperkuat pengaruh hukum adat yaitu dapat beberapa poin, yaitu satu, pengakuan hukum, yang dimana pengakuan hukum ini pemerintah bisa mengakui hukum adat secara resmi sebagai dari bagian sistem hukum nasional yang memberikan legitimasi dan perlindungan hukum kepada praktik-praktik adat. Nah, yang kedua, pembinaan dan pendidikan. Nah, dalam pembinaan dan pendidikan ini melakukan program pembinaan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya hukum adat serta menjelaskan hak dan kewajiban yang terkait dengan hukum adat. Yang ketiga, kolaborasi dan dialog. Yang dimana kolaborasi dan dialog ini mendorong untuk berdialog antara pemangku kepentingan termasuk pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga swadaya untuk mencapai kesepahaman tentang perlunya memperkuat hukum adat. Yang keempat, penguatan institusi adat, yang dimana penguatan institusi adat ini mendukung pembentukan dan penguatan lembaga-lembaga adat yang mengatur dan menegakkan hukum adat di tingkat lokal. Yang terakhir yaitu perlindungan HAM. Perlindungan HAM ini memastikan bahwa penguatan hukum adat tidak bertentangan dengan HAM dan juga dengan mengadopsi pendekatan yang menghormati kearifan lokal dan budaya setempat. Kesimpulannya, peran penting hukum adat dalam sistem hukum nasional tidak bisa diabaikan, meskipun terdapat tantangan dan konflik antara hukum adat dan hukum nasional. Hukum adat tetap menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia. Hukum adat mencerminkan keberagaman budaya dan sejarah Indonesia, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keadilan sosial dan persatuan nasional. Hukum adat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peraturan hukum di Indonesia. Hukum adat yang berakar pada tradisi budaya masyarakat Indonesia telah membentuk berbagai aspek sistem hukum nasional. Bidang hukum yang paling terpengaruh oleh hukum adat antara lain hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara. Then we go higher and higher. Pour some Clico in a glass, have a toast to success. No looking back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more M's while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these checks. Time's up for everybody, I'm collecting Odets. And I swear this champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as it gets. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them. When they send them, till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and Raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Yeah. Straight up from nothing we go. Load up. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. Yeah. The proof is in the paper. You know. We put the good in the good